Halo semuanya, hari ini kita akan mereka ulang street food yang luar biasa dari seluruh dunia di rumah. Ini akan sangat menarik, oleh karena itu lebih baik klik like terlebih dahulu. Street food pertama dari India. Di sana mereka membelah balok-balok es yang besar dan menuangkannya ke dalam drum besi yang besar. Setelah itu, krim dituangkan di atasnya, dan pada saat yang sama, drum terus diputar. Jus dari berbagai buah dan sirup juga ditambahkan. Dan dari drum yang sangat dingin ini semua membeku, tapi hanya untuk mengikis, dan es krim ternyata ini. Mari kita ulangi. Mari kita mulai dengan sirup. Di panci pertama, cari bekunya. Yang kedua, anggur tanpa biji. Petik saja dari beri. Nah, untuk yang ketiga adalah mangga. Potong semua daging buahnya. Lalu kita kupas juga. Kita kadang persik. Dengan lingkaran ini kita buat sayatan pada tulang. Dan kita bagi dua bagian hanya dengan memutarnya. Potong buah menjadi kubus. Terakhir kita taruh di panci ketiganya. Gunakan blender pencelupannya. Agar rasanya lebih kaya, tambahkan 1 sendok besar gula ke masing-masing smoothie. Dan kita kirimkan ke kompor. Kita didihkan dan aduk. Sirupnya sudah siap. Tuang ke dalam panci. Dan kencangkan tutupnya. Dan ayah saya akan membuat kita desain untuk membuat es krimnya. Potong pipa yang tidak perlu. Kita masukkan 5 bowl ke dalam cakram besinya. Dan kencangkan mur di sisi lainnya. Sekarang dengan bantuan pengelasan, kita las bantuan nidis yang berat. Kita dorong dis ke dalam pipanya. Di sisi lain ada satu lagi. Dan tepat di tengah kita mendorong besinya. Kita las agar strukturnya tetap ada posisi yang persis sama ini. Lalu kita bersihkan pipa dengan cakram gerinda yang mengering kilat ini. Saatnya mengambil sikapnya. Kita potong pipa rofil menjadi segmen yang diinginkan. Lalu kita las. Penopang di bawah ini, bantal juga perlu dilas. Kita letakkan bantal ini sendiri pada poros dari kedua sisi dan las pegangannya. Kita lapisi semua logam hitam dengan cat hitam agar tidak berkarat. Anda dapat menjadikan desain ini. Semuanya bekerja dengan baik. Tapi agar rum ini juga dingin, Anda butuhkan es yang banyak. Kita kirimkan 4 gumpalan ke dalam mangkuk. Gunakan kapak dan palu, kita bagikan balok-balok ini menjadi potongan-potongan kecil.
Selesai. Kita kirim potongan es ke dalam drumnya. Yang tidak rembus, kita selesaikan dengan palu. Jadi kita mengisi drum sampai penuh. Kita tarik packing karet ke dalam batunya. Ada pintu besi di atasnya. Dan kita tekan dengan kencang dengan mur. Kita letakkan drum dingin ini didudukan. Pisangnya akan pergi dulu. Lepaskan kulitnya. Kita putar drumnya, kita olesi pisang di permukaannya. Kemudian tokan krim kental dan olesi dengan lapisan tipis. Kemudian peras sirup anggurnya. Bersama sirup ceri. Dan persik mangga kita. Campur semuanya dengan tangan Anda sampai Anda mendapatkan warna pinknya. Karena drum terus berputar, cairan tidak punya waktu untuk mengalir darinya. Dan di es dalamnya, saya bertahap membekukan segalanya. Kita akan juga memutuskan dan tambahkan rasa semangka ke dalam es ini. Oleh karena itu, kita potong satu irisan semangka. Dan ambil daging semangka pada lapisan kasar yang sudah beku. Dan sekali lagi kita taburi dengan topping alami ini. Saya memutuskan untuk menambahkan topping coklat juga. Saya pikir ini akan terasa lebih enak. Dan setelah ini, kita rendam buku dan kita ngikis es krimnya dihasilkan dalam mangkuk. Mari kita coba. Ini sangat enak dan terlihat seperti es krim au goreng Thailand. Street food berikutnya adalah jagung Meksiko. Oleskan chili con carne di atasnya, disusul saus kejunya, dan semacam guacamole. Saya pikir ini sangat enak. Kita perlu mengulanginya. Untuk cabai con carne-nya, kita potong wortel menjadi piring. Lalu potong-potong. Dan potong dadu. Bawang ini kita menjadi dua. Potong dengan cincinnya. Dan potong kubus. Kita tambahi seledri menjadi potong-potongan panjang. Dan hancur halus. Potong bawang putih. Dan juga cabai.
2 panci di atas kompor, kita kirim sayuran ke salah satunya. Dan daging giling keduanya, kita pecahkan agar tidak digoreng dengan satu irisan daging. Tomat dalam jusnya sendiri ditambahkan ke sayuran. Lalu hancurkan mereka dengan spatula. Setelah daging cincangnya sudah ada keraknya, kita tuangkan ke sayuran. Setelah kacang kalengan ini, garam, saus Worcestershire, sedikit coklat hitamnya, dan kita gabungkan semuanya. Chili con carne, guacamole yang berikutnya. Dengan lusung besar ini kita kirim bawang putih, cabai, dan daun ketumbar. Hancurkan saja mereka. Kemudian kita potong alpukat menjadi lingkaran. Buang tulangnya, dan keluarkan daging buahnya dengan 1 sendok makan. Kita taruh dalam lusung ini. Potong jeruk nipis dan peras airnya pada alpukat agar tidak teroksidasi ini dan tetap berwarna hijau indah yang sama. Cincang hajus bawang merah ini. Lalu kita ulek. Lalu kita garami, dan dengan alun ini kita tulis seluruh rangkaian produk ini menjadi guacamole. Untuk saus keju, kita tambahkan keju cheddar. Dan letakkan ke wajan kecilnya. Di atas kompor, tuangkan ke dalam krim. Lalu aduk dengan spatula sehingga keju benar-benar larut. Sausnya sudah siap. Kita mengambil sepiring nachosnya, mengirimi beberapa sendok cabai con carne di atasnya. Lalu di sini kita tambahi dan sedikit guacamole. Menurut saya ternyata lebih cantik daripada orang Meksiko. Mari kita coba. Ini sangat lezat. Ketiga topping ini ternyata luar biasa. Dan hal terakhir yang ingin saya masak adalah popcorn rasa semangka di dalam kuali ini. Dalam video tersebut, bubur semangka diduga menukai minyaknya dan berdondong jagung berubah menjadi merah mudah segera dibuka. Kita akali dengan kualinya. Lempar kayu bakar. Dan nyalakan. Tuangkan minyak. Potong mesin cuci semangkanya yang besar dengan sama seperti kita di video. Lalu letakkan ke minyak panas. Tapi tidak peduli bagaimana kita hancurkan ampasnya, minyaknya tidak menjadi merah muda. Karenanya kita buka biji jagung khusus ini dan tertidur di kualinya. Saya pikir akan mendapatkan semangka. Ini sudah mulai terbakar. Popcornnya ini meledak, tapi tidak merah muda. Kita taruh di mangkuk. Secara umum, video tersebut ternyata palsu, jadi saya akan menunjukkan cara membuatnya dengan benar-benar merah muda. Dengan sendok ini kita keluarkan bubuk semangkanya dan pindahkan ke saringan. Kita peras jusnya. Selesai. Tambahkan gula dan taruh di atas kompor. Semua ini direbus hingga menjadi karamel. Dan pewarna merah muda ini ditambahkan. Campurkan ini. Saat ini karamel sudah siap. Tuang popcorn ke dalam mangkuknya.
Lalu tuangkan lebih banyak karamel merah muda panas ini. Ini perlu diaduk cepat hingga menutupi setiap berondong jagung secara merata. Nah, ini semuanya. Anda bisa memandangkannya. Halo semuanya, ada begitu banyak jenis pizza di dunia ini. 3 diantaranya akan kita masak dan bandingkan hari ini. Mari kita mulai dengan margherita Italia. Untuk adonan, 270 gram tepung terigu dalam mangkok. Ditambah 30 gram tepung terigu utuh. Di dalam air ini kita letakkan es. Sebanyak 200 ml harus diperoleh. Tuang ke dalam mangkuk. Sedikit ragi kering. Garam. Setelah gula ini aduk. Tuangkan minyak zaitun ke dalam mangkuk. Sama seperti adonan sudah diaduk. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Tutup dengan plastik agar tidak lapuk. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 12 jam. Ayo buat sausnya. Buka tomat cherry yang sudah dikupas dan tuangkan ke dalam lesung. Ini perlu dihancurkan. Sekarang potong bawang menjadi kubus kecil. Cincang halus kemangi merahnya. Taruh wajan di atas kompor, gerimis dengan minyak zaitun. Goreng bawangnya sampai transparan. Tuang tomat cherry yang dihancurkan, kemangi merah, oregano kering, lada segar, dan tentu saja garam dan gula. Ini tetap mengaduk. Lalu diopkan secara biasanya selama 5 menit dan saus sudah siap. Untuk topping kita ini, motong tomat menjadi lingkaran. Panaskan terlebih dahulu oven ke maksimum yang harus dihasilkannya, dan letakkan batu pizza khusus ini. Adonan sudah mengembang. Taburi meja dengan tepung. Tambahkan juga adonan kita, dan hancurkan dengan tangan Anda. Ini sangat lembut sehingga Anda bahkan tidak membutuhkan rolling pin-nya. Batu ini dipanaskan, dan kita letakkan adonan di atasnya. Dari batu panas, dasar pizza ini mengembang dan langsung matang. Dan kita lumasi dengan saus tomat kita juga. Selanjutnya kita iris irisan tomat. Dan terakhir kita sobek koji mozzarella-nya dengan tangan kita dan letakkan di permukaan pizzanya. Selesai, Anda bisa meletakkan ke ovennya. Ini sangat panas, jadi 5 menit Anda sudah siap. Anda bisa keluarkan. Keluarkan kemangi dan pizza margherita Italia ini sudah siap. Mari kita potong sepotong. Rasakan. Ini adalah pizza Italia klasik dengan saus dan adonan yang sangat enak. Rasanya 8 dari 10. Jadi kita pilih pizza mana yang akan dibuat selanjutnya. Dan ini adalah pizza stromboli dari Amerika Serikat. Dalam air hangat ini kira-kira meraginya. Gula, garam, lalu aduk. 1 kilo tepung ke dalam mangkuk gabungan. Dan minyak zaitun ini. Segera setelah ragi ini selesai, kita tuangkan cairannya. Lalu kita aduk adonan. Selesai. Tutupi dengan plastik dan tinggalkan di tempat yang hangat. Untuk isiannya, kita akan gunakan keju provolone yang kemasannya dipotong-potong.
Setelah itu kita potong. Iris juga keju mozzarella-nya. Dan parut parmesan di parutan halus. Dari daging ini kita menggunakan bresaola dan hamnya. Dan kita akan butuhkan capernya. Saus untuk pizza ini lebih sederhana. Masukkan pasta tomat. Kemangi kering, bawang putih kering ini, oregano, garam, dan gula, serta minyak zaitun ini ke dalam panci. Setelah itu kita aduk dan saus sudah siap. Adonan sudah mengembang. Mari kita aduk. Taburi meja dengan tepung. Taruh segumpal adonan di atasnya. Dan gulung menjadi lapisan tipis. Potong pinggirannya untuk membuat persegi ini. Sebarkan sausnya. Lalu sebarkan. Tempatkan keju mozzarella-nya. Daging babi. Keju provolone. Brisol. Keju parmesan parut. Dan terakhir capernya. Lipat adonan beberapa sentimeter di semua sisi dan gulung semuanya. Setelah itu kita gulung. Lalu letakkan ke loyangnya. Buat sayatan di atas bagian. Kita celupkan kuas ke dalam turung cocok. Dan minyaknya ini sehingga adonan menjadi kerak emasnya. Taburkan sedikit keju parmesan di atasnya. Letakkan ke oven. Tunggu 20 menit dan pizza American Stromboli sudah siap. Mari kita potong-potong. Ini terlihat sangat lezat. Ini harus dicoba. Wah, rasanya 10 dari 10. Berkat jenis daging yang enak dan 3 jenis kejunya. Saatnya pizza terakhir, dan ini menjadi kue pizza dari Kanada. Kita gulung adonan besar dan potong menjadi 4 bagian. Kita letakkan satu bagian di atas perkamen. Di atas cincin ini, potong adonan ini di sekelilingnya. Ternyata hampir seperti lingkaran. Pindahkan ke loyang. Kita buat 4 buah ini. Masukkan ke dalam oven. Ini adalah kerasnya. Ini sangat gembuk, jadi kita ratakan dengan papan. Untuk isian ini kita iris tomat. Parut keju cheddar ini di parutan. Kita gunakan sosis pepperoni, pancetta, dan salami juga. Mari kita goreng jamurnya ringin dan dalam wajan.
Mereka perlu diseput sedikit. Tambahkan whisky untuk rasa. Dan sebagai penutup, saus barbeque-nya juga. Dan Anda ingin juga melapisi setiap jamur. Jamur sudah digelasir dan siap. Dan hampir semua topping sudah siap juga. Saus pizza perlu dibuat lebih pedas dengan menambahkan cabai merah dan tabasco. Yang harus kita lakukan hanyalah aduk. Dan kita bisa menyusun kue pizzanya. Kita taruh sos tomat panas di atas keraknya dan kita sebarkan ke seluruh permukaan. Masukkan keju cheddarnya dan pancetta, lalu jamur ke dalam saus barbeque, lalu kerak keduanya, saus, keju, sosis pepperoni, dan tomat dengan rasa juicy. Lalu yang ketiga, sausnya juga. Masukkan keju. Tambahkan salami. Lalu terakhir, ini juga saus. Dengan keju. Tambah tomat. Tambah jamur. Dan daun salami. Kita gunakan adonan yang sama untuk pizza kedua. Ratakan lapisan besar yang cukup tebal. Gunakan garpu untuk membuat lubang agar mengembang merata. Tutup semua layer kita ini dengan layer ini. Sebarkan. Dan potong kelebihannya. Selesai. Sekarang kita olesi saja. Dengan telur ini kita masukkan ke dalam oven. Tambahkan keju cheddarnya juga. Dan saus pepperoni. Masukkan ke dalam oven selama 5 menit lagi. Beginilah tampilan kue pizza Kanada. Mari kita potong sepotong. Wah, ini terlihat keren.